Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar mengenai OSPF ya. Di sebelumnya kita belajar netting OSPF. Untuk OSPF itu adalah sebuah routing protokol berjenis IGP yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Maksudnya jaringan internal itu adalah jaringan di mana user masih memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, memodifikasinya. Dan kata lain, user itu masih memiliki hak administrasi jaringan tersebut. Jadi OSPF itu dia didesain jaringan yang bersifat hierarkis, administratornya memiliki pengetahuan yang baik, kecepatan konvergensi merupakan faktor penting. Jadi OSPF itu kita kayak membagi satu area dalam pengerjaan kita, misalnya area Bandung, Jakarta. Nah di sini kita buat areanya itu menggunakan area 0. Nah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda tapi masih dalam satu routing, sehingga masing-masing dari jaringan memiliki hak untuk komunikasi ini. Jadi kita punya jaringan berbeda nih, misalnya saya Medan Sunggal, ada teman saya tinggal di daerah Medan Petisah. Untuk hubungkannya itu kita perlu menggunakan routing OSPF. Walaupun kita jaringan berbeda, tapi kita masih ada satu routing domain yang sama, itu dari lingkup Medan. Oke, kita langsung buka aja ke router pertama, itu router 1. Nah, router 1 ya, karena sebelumnya itu sudah kita isi mengenai, sebelumnya itu udah kita pelajari ya, FA00 itu apa, serial 20. Jadi saya ulang ya, sebelum kita masuk ke router itu kita harus mengisi dulu IP yang ada. FA00 itu mewakili PC, SE20 itu penghubung antara router 1 dengan router 2 nya SE20. SE30 ini penghubung antara router 1 dengan router 0. Ini dia 192 122 30 25552. SE6 ini router 1 dengan router 3, ini dia. Udah ada juga ya 192.521. Kita masuk ke CLI nya. Masuk ke CLI nya, mana dia router SPF. Nah ini dia. Pertama kita masuk ke config terminal router SPF. Nah sini kan ada angka itu terserah mau kita buat berapa. Nah itu kita masukkan langsung ke angka. Pertama itu masukkan dulu network yang di PC nya. Contoh router 1 itu PC nya PC 45. Nah, masukkan dulu PC nya. Ini 194.12.12. Nah ini dia. Ini ya 194.12.12. Nah kalau salah satu router SPF itu dia angka paling belakang dibuat 0, baru 3 angka setelahnya itu buat 0, dan akhirnya itu dibuat sesuai angka yang kita hitung, 215. Ini ada 15, tahu dengan 15 nih, itu kan dia 28 ya. Ini kan sama dengan 28 tadi kelasnya. Atau kalau 28 ini termasuk kelas 28. Oh ya, ini sama 28 ya. Ini 28 hitungannya dalam bit kan, ini 8 8 4. Nah, kita batasi dulu sampai sini aja. Nah, 844 yang sisa inilah yang kita hitung dalam router SPF semuanya. Jadi dalam router SPF itu angka terakhir dibuat 0, 3 angka depan juga angka terakhir buat 0, baru 3 angka selanjutnya dibuat 0, dan angka terakhir itu dihitung berdasarkan kelas subnet max-nya. Ini kan 4 sih, 4-nya ini kita hitung. Itu berdasarkan dari pembagian yang ada dalam hitungan routing. Jadi kan itu berurut biasanya 2.0, 2.1, 2.2 sampai 2.4. Itu kan 4, berarti mulai dari 2.0 hasilnya 1, 2.1 hasilnya 2, 2.2 hasilnya 4, 2.3 hasilnya 8. Kalau di total semuanya 15. Nah itu dia, ini 15 ya. Nih baru nih ada yang salah. Baru kita masuk ke area. Nah setelah itu kita masukkan, konekkan semua network yang berhubungan dengan network 1. Kita ketikkan network yang berkaitan dengan router 1. Nih routernya itu ada 192.1.2.0.0. Ini adalah koneksi antara router 1 ke router 0. Tadi salah, jadi hasilnya benar tuh 63. Ini dia 192.1.2. Tadi kayak gue bilang ya, kalau dalam SPF itu
angka 0 paling terakhir itu dikosongkan, baru 3 angka selanjutnya 0, baru di akhir itu dihitung. 63 dari mana nih dia? Karena ini kan hampir semua ini adalah memiliki garis 30, artinya mereka ini 30 itu berarti mereka pakai 886. 30 itu mereka pakai 886, ya kan? Itulah makanya yang minta di akhir itu angka yang terakhir itu yang kita hitung 6 ini ya udah hitung sampai 6, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1, 2 sampai di 6, jadi 2 pangkat 5 3 2 di total semua hasilnya 63, ini aja 63. Baru masuk konekan antara router 1 dengan router 2, baru kok selanjutnya ini ada konekan antara router 2 dengan router 3 nih, 63 juga ya. Nah, jadi penjelasannya sama. Kalau kita lihat router 2 nih, router 2 sebelahnya, pertama kita exit dulu, masuk router SPF, angkanya terserah mau berapa. Baru router 2 itu kan koneksinya ke PC 23, masukkan dulu PC nya 192.168.20. nah kalau di PC ini dia angka yang berbedanya adalah ketika dia itu sudah 24, maka yang terakhir masukkan ke 255. Sedikit berbeda konfigurasi dengan router, sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Kalau di PC itu 192.24.20 ya, tadi angka terakhir 0, baru 3 angka selanjutnya 0, di akhir itu buat 255, karena dia 24 itu kan 255 255 0. Kalau kita buat 0 itu tidak mungkin, karena dia 00 area 0 tidak jalan, maka kita buat 255. Nah, ya udah, baru ini ada router 2 koneksi ke router 0, 192.220. 192.220 itu ada, itu router 2 ke 0 ya, ini koneksi router 2 ke 0, baru 63 sama 9 tadi, 63 nya dari 30, 63 nya jangan lupa nih, dari sini dia 30 nya itu 886, di total semuanya ini adalah 63. Bawahnya itu koneksi antara router 2 ke router 1, ada router 2 ke router 3. Sama juga selanjutnya dengan yang lain, router 3 juga sama, router 0 juga sama, 3 juga. Masukkan router SPF nya, baru masukkan PC nya. PC nya tadi adalah 28 ya, 28 itu ini saya bilang tadi 28 itu dia router 0 itu PC 67. PC 67 ini kan kita tadi bilang pertama itu masukkan yang PC nya dulu, ini dia, ini 28 ya, 28 masuk ke 15 nih dia. Ini kan 88842 jadi 4 itu dia hitungannya sampai di sini. Kan 4 yang kita proses ini 2 pangkat 01, 2 pangkat 12, 24, 38. Ini nanti ada bacaannya. Kalau dia sukses OSPF nya dibaca seperti ini, nanti proses 10 NBR serial from loading nih. Ini loading gini dia. Ada bacaan OSPF di awalnya. Baru masukkan router 0 ke router 1, router 0 ke router 2, router 0 ke router 3. Lama ya tapi ini bisa. Sukses juga. Saya senang kalau sukses. Oke, mungkin itu aja. Naik terus baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.